Pemirsa, ada kembali di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 jadi sorotan. Kali ini bukan terkait prestasi pemirsa, namun adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh sejumlah finalis Miss Universe Indonesia saat sesi body checking. Ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 mendadak jadi sorotan. Hal ini bermula dari laporan terkait dugaan pelecehan seksual kepada sejumlah finalis. Dugaan pelecehan terjadi awal Agustus saat proses pemeriksaan tubuh atau body checking yang harus dilalui para finalis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para finalis. Hingga akhirnya kuasa hukum salah satu finalis telah melaporkan tindak kekerasan seksual ini ke pihak Polda Metro Jaya. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Ada beberapa orang sebenarnya, kedepannya nanti akan digali pada saat proses penyidikan nanti. Pihak pelapor mengklaim bahwa beberapa finalis diminta untuk membuka busana dan difoto di dalam sebuah ruangan oleh laki-laki. Saya sebagai Province Director Jawa Barat mewakili 3 orang anak-anak saya, yaitu Mutia, Jelita, juga Ajit. Sangat sedih ya, waktu mereka ceritakan mereka dipaksa buka BH, buka bra, terus ditutup karena ada laki-laki juga, itu sekitar 2-3 orang, tapi dipaksa untuk buka gitu. Jadi di sini mereka telanjang dada, tapi walaupun laki-laki itu tetap diduga sebagai gay, tetap saja itu satu orang laki-laki menurut saya ya. Para finalis berharap polisi memanggil pihak yang bertanggung jawab, terutama dari penyelenggara, yakni PT Kapela Swastika Karya, untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Naomi Tobing, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain tidak ada dalam kesepakatan, korban juga menyayangkan body checking dilakukan di depan banyak orang. Akibatnya tindakan tersebut menyisakan trauma bagi sejumlah peserta. Dan berikut kesaksian salah satu peserta Miss Universe Indonesia. Kronologi pribadi dari saya sendiri, saya merupakan salah satu finalis yang awal-awal melakukan body checking. Jadi saya hanya sendiri melakukan body checkingnya. Pertama, saya hanya disuruh fitting untuk evening gown saja. Nah, saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Gimana kalau nanti saya dikirim ke kompetisi internasional yang pasti akan dilihat telanjang oleh semua banyak orang. Lalu saya di situ merasa agak tertekan, tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena takut sebagai itu salah satu penilaian. Dan di situ hanya ditutup oleh sekat kayu saja dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang, dan di situ juga ada pria juga. Jadi ada beberapa wanita dan beberapa pria juga, jadi benar-benar ramai dan saya sendiri yang telanjang. Saya benar-benar sangat tertekan di situ karena dilihat oleh jenis kelamin yang lain dan sangat ramai. Lalu saya disuruh untuk angkat kaki saya satu ke kursi untuk dilihat kaki saya bagaimana, bagian bawah private saya bagaimana, lalu saya disuruh muter badan. Nah, di situ saya agak terganggu dan sampai sekarang saya masih overthinking, susah tidur karena mental saya masih kepikiran bagaimana mereka selalu mengurusi bagaimana. Kasarnya itu adalah body shaming karena menilai dari kulit saya bagaimana, lalu mereka juga saya dipertontonkan ramai-ramai orang, and then kemudian selesai dari fitting itu saya langsung disuruh fitting evening gown, dan saya harap kedepannya tidak ada korban selanjutnya untuk dari kegiatan body checking ini. Pemirsa, Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam putusan kasasi itu, Sambo divonis hukuman seumur hidup. Belum hilang dari ingatan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan tersangka Verdi Sambo CS.
Persidangan demi persidangan dihadapi para pelaku hingga akhirnya vonis pun dijatuhkan kepada semua pelaku. Ferdi Sambo divonis hukuman mati untuk kasus tersebut. Tak terima divonis mati, Ferdi Sambo melalui kuasa hukumnya mengajukan banding bukan mendapat keringanan dan malah memperkuat vonis mati Sambo. Tak berhenti di situ, Ferdi Sambo pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung. Atas ajuan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan kepada Sambo. Dalam putusan kasasi itu, Sambo divonis hukuman seumur hidup. Terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, putusan PN, pidana mati, putusan PT, menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Putusan hukum Sambo CS mengalami perubahan usai mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung. Ferdi Sambo semula dihukum mati menjadi seumur hidup, Putri Chandrawati semula 20 tahun menjadi 10 tahun, Ricky Rizal semula 13 tahun menjadi 8 tahun, Kuat Ma'ruf semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menurunkan 5 hakim agung yang dipimpin oleh Suhandi, dengan anggotanya yakni Soeharto, Cupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, meski tidak ada aduan dari Presiden Joko Widodo, Bareskrim Polri menerima 20 laporan terhadap aktivis Roky Gerung dengan jerat penyebaran berita bohong atau hoax. Sementara itu, Roky Gerung juga digugat ke pengadilan agar dilarang hadir sebagai narasumber di setiap acara manapun. Bareskrim Polri dan Polda Jajaran telah menerima total 20 laporan polisi terhadap aktivis Roky Gerung terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Saat ini penyidik Polri tengah melakukan penyelidikan. Bareskrim Polri mengambil alih seluruh laporan terkait Roky Gerung karena isi laporan memiliki kesamaan. Laporan ini merupakan buntut video viral Roky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo di akun YouTube Refli Harun. Selain itu, Roky juga dilaporkan terkait ucapannya di hadapan para buruh di Bekasi, Jawa Barat akhir Juli lalu. Pernyataan Roky lantas menuai sorotan dan dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Selain laporan polisi, advokat David Tobing menggugat Roky Gerung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menghukum Roky Gerung agar dilarang menjadi narasumber di setiap acara. Adapun sidang perdana kasus ini dijadwalkan digelar 22 Agustus 2023. Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi enggan ambil pusing menanggapi kritik yang dilayangkan Roky Gerung. Roky Gerung, Pak, dilaporkan ke Roky Gerung. Apa? Roky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait rencana saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana apa? Usai kritikan Roky Gerung membuat gaduh hingga menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai wilayah, Roky pun meminta maaf. Meski demikian, Roky menyebut tidak akan pernah berhenti menjadi pengkritik pemerintah. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya
kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Meski Rocky Gerung telah memohon maaf, namun gugatan perdata telah dilayangkan dan kepolisian masih mendalami laporan penyebaran berita bohong Rocky Gerung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim menggali percakapan antara pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Percakapan membuat permintaan agar pendampingan proyek tidak diceritakan ke tenaga ahli lainnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Jody Gerard Plate. Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza. Hakim bertanya terkait isi percakapan dengan frasa "keep silent" kepada salah satu tenaga ahli proyek Mariulis. Saksi menyebut diperintahkan salah satu terdakwa yakni Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif untuk membentuk tim teknis pendamping di luar tim yang sudah dibentuk. Hakim kemudian mencurigai tujuan pembentukan tim. Adapun dalam kasus ini negara diduga dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Yang saya minta untuk membantu tim teknis pendamping Pokja, tapi tidak semua nih, karena PM itu ada 14 orang. Sementara yang saya minta bantuan cuma 2 orang, saya minta diam-diam ya, jangan memberitahu tenaga ahli PMU yang lain bahwa kamu saya mintain tolong untuk bantu tim ini. Seperti itu yang mulia. Nyatanya 2 perusahaan itu jadi pemenang tender enggak akhir-akhirnya? Huawei dan ZTE iya sebagai pelaksana pemenang tender. Feryandi Mirza, kamu itu pintar berkelit kamu tuh ya. Yang saya sampaikan semua ada dokumennya yang mulia bahwa ini sudah terjadi sebelum saya. Iya, makanya itu coba ke Mariulis lagi. Pemirsa, Menko Polhukam menyatakan siap membantu KPK untuk memblokir aset Harun Masiku, namun tidak akan mengintervensinya. Dan mantan politikus PDIP yang jadi buronan sejak 3 tahun lalu ini, pemirsa, belakangan terdeteksi berada di Indonesia. Buronan korupsi mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku yang menyuap mantan Wakil Ketua KPU Wahyu Setiawan sebanyak 850 juta rupiah diduga bersembunyi di Indonesia. Harun Masiku yang buron sejak 17 Januari 2020 diduga kuat kini bersembunyi di dalam negeri menurut data perlintasan yang didapat Polri. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak berwenang menangani masalah Harun Masiku dan tidak akan mengintervensi. Namun, pihaknya siap membantu KPK terkait pemblokiran aset Harun Masiku jika KPK meminta bantuan. Kewenangan untuk kasus korupsi yang ditangani KPK tentu KPK sendiri yang menangani. Kita tidak boleh ikut intervensi, kecuali KPK minta bantuan. Misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka, misalnya seperti dulu Lukas NMB kan kita yang memblokir, kita yang memfasilitasi misalnya penangkapannya dan sebagainya. Tetapi sejauh KPK masih merasa mampu ya KPK sendiri. Sebelumnya, informasi Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia disampaikan Kadif Hub Interpolri Irjen Pol Krisnamurti ketika mendatangi KPK. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi apa rumor-rumor yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu per kapan Pak data perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Gitu. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri apa? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor, tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti dugaan ini maksudnya keluar masuk aja selama ini gitu ya? Bukan keluar masuk, pernah keluar dan langsung kembali, bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu, tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Polri dan KPK akan bekerja sama untuk mengejar buronan yang berada di luar negeri.
Selain Harun Masiku, 2 buronan korupsi lainnya juga sedang diburu, yaitu Kirana Kotama yang buron sejak tahun 2017 dan Paulus Thanos yang masuk daftar pencarian orang sejak Oktober 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Rudy Golden Boy, bacalek DPR PSI yang juga mantan atlet MMA, kembali membuat keributan. Ia terekam kamera saat berkelahi dengan warga di sebuah minimarket di Pagedagan, Tangerang, Banten. Dari video viral ini diduga Rudy Golden Boy tidak terima saat 2 orang pemuda memotong antriannya di kasir sebuah minimarket di Pagedagan, Tangerang, Banten. Setelah adu pukul, mantan atlet MMA ini kemudian menjatuhkan salah satu pemuda ke lantai. Tak lama perkelahian berakhir setelah 2 pemuda tersebut meninggalkan minimarket. Sementara itu, polisi dalam waktu dekat akan memanggil Rudy Golden Boy dan kelompok pemuda yang terlibat perkelahian ini. Sebelumnya, bacalek DPR PSI juga pernah terlibat duel di jalan dengan seorang pengendara mobil. Kasus ini berujung damai setelah dimediasi oleh aparat kepolisian. Kejadian yang terlihat di media sosial belum secara utuh. Kami sudah melihat itu secara utuh. Kami akan melakukan gelar perkara sejauh mana langkah-langkah hukum akan diambil, karena kekerasan di muka umumnya itu cukup sangat mutlak terjadi karena gesekan fisiknya, ada serangannya, seperti itu. Ada info liar Bu ya, kalau ini sekedar konten atau prank lah Bu. Ini bisa tanggapannya gimana Bu? Sampai saat ini kami pastikan dari keterangan-keterangan saksi awal, klarifikasi yang sudah diambil bahwa ini kejadian murni, tidak ada prank ataupun settingan, seperti itu. Pemirsa, Muhammad Guntur Romli serta puluhan kader Partai Solidaritas Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Hal tersebut terjadi menyusul kunjungan bakal calon Presiden Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI pada pekan lalu. Namun alasan yang sebenarnya saya akhirnya memutuskan keluar dari PSI. Politikus Muhammad Guntur Romli menyatakan mundur dari keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia menyusul kedatangan Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI pada Rabu lalu. Mundurnya Romli dari PSI lantaran ia heran dengan sambutan para kader saat kedatangan Prabowo. Menurutnya rekan-rekannya di PSI sudah melupakan rekam jejak Prabowo. Namun alasan yang sebenarnya saya akhirnya memutuskan keluar dari PSI adalah kehadiran Prabowo di DPP PSI, dan dari tondo-tondo koalisi PSI dengan Prabowo itu tanpa dibuka terlebih dahulu ruang diskusi dan perdebatan karena terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama-sama kita perjuangkan selama ini. Hal serupa juga terjadi di kepengurusan cabang PSI Kota Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan kader PSI ramai-ramai mengundurkan diri dari keanggotaan partai dengan melepas sejumlah atribut partai. Mulai dari seragam, rompi dan kartu tanda anggota partai, serta melucuti stiker-stiker PSI yang tertempel di kendaraan. Rencananya puluhan mantan kader PSI ini akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palembang untuk mencabut berkas caleg yang sudah didaftarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menargetkan perolehan suara 2 digit pada pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan pemirsa saat menghadiri rapat koordinasi DPW DPD Bapilu anggota DPRD serta Bacalek seprovinsi Sumatera Utara. Partai Perindo menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi untuk pengurus dan kadernya yang ada di Sumatera Utara. Rapat yang dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini bertujuan untuk menyamakan persepsi supaya Partai Perindo bisa menjadi pemenang dalam pemilu 2024 di wilayah Sumatera Utara. HT juga meminta kader Partai Perindo tetap solid untuk membesarkan partai dan mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Untuk menyamakan persepsi, strategi supaya dipahami oleh mereka bagaimana caranya Partai Perindo dapat memperoleh kursi 2 digit
baik di tingkat DPR RI maupun provinsi dan tingkat 2 ya, kabupaten dan kota. Keyakinan bagi kami bahwa Partai Perindo Sumatera Utara di tahun 2024 nanti mampu mencapai target kami, 1 fraksi di provinsi, 1 fraksi juga di setiap kabupaten kota. Seluruh bacalek dan kader Partai Perindo yang hadir dalam kegiatan ini mengaku bangga bisa menjadi bagian dari Partai Perindo dan melalui Partai Perindo siap membangun negeri ke arah yang lebih baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Polindo dan Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak Duta Besar Negara ASEAN naik MRT menuju ke peringatan HUT ASEAN ke-56. Ya, selama di perjalanan, para duta besar ini tampak menikmati perjalanan dengan berbincang dengan Presiden. Jokowi tiba di stasiun Bundaran HI Selasa pagi bersama dengan para duta besar negara ASEAN. Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi oleh Menko PMK, Menteri Luar Negeri, Sekretaris Kabinet hingga PJ Gubernur DKI Jakarta. Sebelum naik MRT, Presiden diberikan kartu jelajah berganda edisi khusus ASEAN oleh Dirut MRT. Jokowi dan rombongan turun di stasiun MRT ASEAN dan langsung menuju ke tempat acara dengan berjalan kaki untuk menghadiri ASEAN Day. Sebuah bank BUMN menggelar akad KPR massal rumah serentak di seluruh Indonesia. Ya, kegiatan ini bertujuan pemirsa untuk mendukung program pemerintah merealisasikan 1 juta rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. PT Bank Tabungan Negara BTN menggelar 10.000 akad KPR massal serentak di seluruh Indonesia. Di Perumahan Puri Delta 3 Raksa Tangerang, akad KPR massal dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, perwakilan Menteri PUPR dan Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu. Akad KPR meliputi KPR bersubsidi, KPR non-subsidi, pembiayaan syariah, dan KUR. BTN juga fokus mendukung upaya pemerintah mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sarana transportasi massal. Kalau ngomong subsidi kita hari ini udah kita targetnya 182.000 sampai dengan akhir Juli itu kurang lebih sudah mendekati angka 100.000. Jadi kita 182.000 dari target nasional 220.000. Ideal, ini sangat ideal. Nah, cuman yang penting tadi tidak cukup membangun, tapi ketika membangun kawasannya juga harus diperhitungkan tadi apa? Akses publik. Ya, akses publiknya ada gitu. Kalau percuma punya rumah tapi jauh ya dari akses publik sehingga apa? Sulit untuk bekerja, betul nggak? Apalagi kadang-kadang mesti bawa anak ke sekolah gitu. Nah, ini yang sekarang kita sinergikan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mencapai target 10.000 unit rumah, BTN berkolaborasi dengan Badan Pengelola Tapera dengan meluncurkan tabungan BTN Rumah Tapera. Produk tabungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan pekerja informal untuk mendapatkan pembiayaan rumah subsidi. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan tubuh, sebuah produk sabun cair antiseptik menghadirkan sabun berkualitas dari bahan-bahan alami. Ya, selain itu juga mendukung para working mom Indonesia memanjakan diri sekaligus menemukan kembali arti dari aktivitas mandi. Dettol menghadirkan produk terbarunya, yaitu Dettol Active Botany. Produk Dettol Active Botany tersedia dalam 2 varian, Lavender and Chamomile dan Green Tea and Bergamot. Sebuah produk baru yang diciptakan khusus untuk memanjakan working mom Indonesia dan menghargai perjuangan hebat yang mereka lewati setiap harinya. Dettol menyelenggarakan meet and greet bersama penyanyi dan musisi Raisa Andriana sebagai brand ambasador Dettol Active Botany. Dengan para konsumen di minimarket kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Raisa pun menjadi kasir dan melayani transaksi para konsumen. Selain itu juga kita tuh mau memperkuat kerjasama antara Dettol, Alfamart dan juga Raisa juga ya untuk mendatangkan crowd, dan juga kita ingin mempromosikan Dettol Active Botany juga nih, karena Dettol Active Botany itu merupakan inovasi terbaru dari Dettol dalam line sabun cairnya.
Raisa yang merupakan working mom dengan kesibukan menyanyi dan menciptakan lagu sekaligus menjaga anak di rumah, menganggap aktivitas mandi adalah saat di mana ia benar-benar menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri atau me time. Untuk Dettol Active Botany khususnya, itu kita udah tahu kan Dettol itu adalah brand yang melindungi kita, yang membunuh kuman dan lain-lain gitu. Tapi dengan keluarnya Active Botany, kita juga bisa sekalian indulge, bisa sekalian rasanya kayak spa, bisa sekalian me time sambil ngilangin kuman-kuman juga gitu. Jadi kita nggak perlu milih mau yang benar-benar ngilangin kuman atau mau yang wangi-wangi ya. Ini dua-duanya udah bersatu di produk. Di era modern sekarang ini, semakin banyak perempuan memainkan peran-peran strategis dalam berbagai sektor kehidupan. Bagi working mom, kini aktivitas mandi tidak hanya sekedar praktik membersihkan diri, namun menjadi kegiatan memanjakan sekaligus melindungi kebersihan diri. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Tentara Israel menghancurkan gedung permukiman warga Palestina di Nablus, tepi barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut pemirsa.